Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita muliakan guru kita tercinta Buya Yahya, juga yang kita muliakan guru kita tercinta Abi Hasbi Al-Bayuni beserta seluruh keluarga. Selanjutnya yang kami hormati pejabat Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0101 yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Aceh Besar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Dayak Aceh Tengku Adi Dharma SPD MPD yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله بشرى لنا إلا المنى زل العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Hadirin dan jamaah sekalian dan seluruh pendengar radioku beserta pemirsa Al-Bahjah TV. Selanjutnya tablik akbar dan ditutup dengan doa oleh guru kita tercinta Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Kepada Buya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi faddalana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa salamuhu ala Ar-Ra'ufil Ar-Rahim Habibir Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang harus selalu ada di hati kita.
jadikan kita rindu, jadikan kita selalu berfikir, jadikan kita selalu berusaha bagaimana agar kita bisa mencintai Habibina Sayyidina Muhammad. Kalau baginda memang jelas zat yang manusia yang sangat-sangat pantas untuk dicintai, dan siapapun yang mencintai beliau adalah orang yang beruntung, itu jelas. Dan yang mencintai baginda Nabi tempatnya adalah di surga, itu jelas. Akan tetapi, apakah cinta yang selama ini disebut oleh manusia sejagat, cinta kepada Nabi yang disuarakan oleh manusia sejagat itu ada di hati kita? Bahkan mungkin cinta yang diucap oleh lisan kita itu juga ada di hati kita. Begitu mudahnya orang mengatakan cinta. Akan tapi cinta itu ternyata bukan di lisan tapi di hati. Sehingga yang perlu kita raba-raba saat ini apa yang ada di dalam dada kita, di hati kita. Apa yang kita fahami tentang makna cinta kepada baginda Nabi. Apa yang kita fahami makna kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ternyata menjadi orang yang kelak di padang mahsyar bimbang, bingung, terlihat baginda Nabi namun tidak bisa mendekat karena waktu kita di dunia tidak pernah mendekat kepada baginda Nabi dengan hati kita. Nah, ini yang harus kita sadari saat ini kita berkumpul di tempat ini adalah untuk mencari baginda Nabi. Adakah baginda Nabi di hati kita? Baginda Nabi jelas pernah terlahir. Baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Akan tapi sudahkah hati kita benar-benar merasakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin? Kalau rahmatan itu apa maknanya? Kita merasakan rahmat Nabi, merasakan dengan hati kita, kemudian dengan rahmat yang kita rasakan di hati, kita menjadi orang yang penuh rahmat kepada orang yang dirahmati oleh baginda Nabi, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi setiap malam menangis, mengadu kepada Allah, dibarengi dengan derai air mata, mendoakan kita umat Nabi Muhammad. Nah, maka untuk mencari cinta itu atau untuk meraba, untuk mengetahui kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah bagaimana urusan kita dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini akan kita lacak urusan kita dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Malam ini kita akan lacak. Kita harus coba, kita koreksi, kita perhatikan, kita cermati diri kita. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan rindu mengabdi, rindu berbuat baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menyodorkan makanan yang paling beliau sukai, kita tidak bisa memberikan hadiah baju yang paling beliau sukai. Beliau sudah wafat, beliau sudah tidak ada. Memang jasad Nabi sudah dimakamkan di Madinah sana. Akan tetapi jangan sampai Nabi juga hilang di hati kita. Kita mengabdi kepada baginda Nabi sudah tidak bisa secara langsung. Kita tidak bisa berbuat kepada Nabi secara langsung. Akan tetapi masih ada yang dimiliki Nabi yang kita masih bisa mengabdi kepada Nabi melalui sesuatu tersebut. Dan sesuatu tersebut adalah manusia-manusia yang dicintai Nabi, yang dirindu Nabi, yaitu ikhwan, saudara-saudara Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang jauh kelahirannya dari, yang lahir jauh dari masa kehidupan Nabi,
akan tapi dijadikan mereka beriman kepada baginda Nabi. Mereka mengikuti baginda Nabi SAW, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka maulid kita ini langsung saja. Maulid kita adalah membenahi urusan kita dengan umat Nabi Muhammad. Jangan hanya pandai mengaku cinta Nabi tapi bikin nangis umat Nabi. Umat Nabi di situ bermacam-macam umat Nabi dari bangsa manusia. Ada di antara mereka yang mereka adalah ayah dan ibunda kita. Ada di antara mereka yang suami atau istri. Ada di antara mereka saudara dan saudari. Ada di antara mereka anak-anak kita. Ada di antara mereka pembantu yang ada di rumah kita. Kita perlu uji hati kita dengan umat Nabi. Kita akan uji urusan kita dengan umat Nabi. Kita ambil orang yang paling susah barangkali kalau kita ingin mencintai dia karena Nabi. Kita lihat, kita mulai dari siapa? Kita mulai memandang manusia yang selama ini terlihat di mata kita ahli maksiat. Kita mulai dari orang yang selama ini terlihat dia itu jahat sama kita. Akan tapi mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita bisa menata hati kepada orang-orang seperti ini, begitu mudah kita menata hati dengan yang lainnya. Kita ingin mewujudkan rahmat kita yang sesungguhnya kepada manusia, tapi kita mulai dari ini. Bagaimana cara pandang kita kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang mereka adalah umat Nabi Muhammad? Kalau kita berbuat baik, kalau kita menyanjung, kalau kita senyum-senyum, kalau kita duduk manis dengan orang baik, biasa. Akan tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih sayang kepada orang yang saat ini terbukti dia adalah ahli maksiat? Kasih sayang bukan berarti menyanjung-nyanjung dia. Akan tapi kita perlu lihat hati kita seperti apa kepada mereka. Kemudian jika kita ingin berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada kita, begitu mudahnya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Akan tapi istimewa Anda jika bisa berbuat baik kepada orang yang jahil dan jahat kepada kita. Dan itu yang dirindu Nabi. Masya Allah. Semakin deras semakin banyak rahmat. Ajruki ala qadri nasabiki, baginda Nabi. Anda bayangkan Nabi suatu ketika ketemu Siti Aisyah dengan capek yang beliau rasakan. Lalu baginda Nabi mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu adalah sesuai dengan capekmu. Semakin capek semakin gede pahalamu. Yang kehujanan, yang gak enak paling gede pahalanya. Tapi gak usah keluar, biar saja di situ. Nanti gara-gara ini keluar semua hujan-hujanan. Tidak, yang paling tidak nyaman paling gede pahalanya. Masya Allah. Bayangkan saja ini Nabi saya ngomong gitu, nanti insya Allah semakin dekat dengan Nabi. Kita lanjutkan. Maulid kita itu seperti itu seharusnya. Bukan hanya teriak-teriak cinta Nabi, bikin spanduk aku mencintai Rasulullah. Di dadanya ada kaos I love Rasulullah. Akan tapi ternyata bikin nangis ibundanya, bikin nangis suaminya, bikin nangis istrinya. Itu adalah bohong, dusta. Bagaimana mengaku cinta Nabi tapi bikin nangis umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita perlu lacak. Kalau kita menghormati orang hebat, orang mulia, seorang tokoh agama begitu mudahnya. Karena mereka orang mulia dengan perilaku yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Akan tapi bagaimana cara pandang kita di saat kita melihat tetangga kita atau orang di pasar sana yang dia adalah ahli maksiat, sementara dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok diri kita, bagaimana cara pandang kita kepada mereka. Nabi sedih dengan maksiat yang mereka lakukan karena mereka umat Nabi. Dan ternyata di sini adalah keberadaan mereka. Ingat,
Jika kita menemukan orang sesat di kiri kanan kita, jika kita menemukan orang maksiat di kiri kanan kita, bahkan jika kita menemukan orang fakir di kiri kanan kita, bahkan kalau kita menemukan orang jahat di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu merubah mereka. Ketahuilah hai hamba Allah, jika ada orang fakir di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu mengayakan mereka, akan tapi Allah ingin mengangkat yang sadar yang bisa menolong dia. Di saat ada orang yang bermaksiat di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu langsung memberikan hidayah, akan tapi Allah biarkan karena Allah memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk berkasih sayang dengan mengajak dan menolong orang tersebut agar menjadi baik. Dan begitu seterusnya. Maka tugas kita, lalu bagaimana sekarang kita memandang mereka? Ini harus kita hadirkan. Cara pandang kita kepada orang-orang yang bermaksiat. Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Karena Nabi melarang kita memandang siapapun dengan pandangan merendahkan. Kata Imam Ghazali, bisa jadi orang itu bermaksiat hari ini lalu besok diangkat oleh Allah. Dan begitu sebaliknya, yang aku ahli ibadah bisa saja rendah dicabut hidayah. Maka ketahuilah, yang punya kasih sayang kepada orang bermaksiat, maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. Tapi yang tidak punya kasih sayang bisa saja terjerumus. Makna kasih sayang itu bagaimana sih? Bukan membiarkan mereka bermaksiat, tidak. Makna kasih sayang rasa di dalam hati, hei hamba Allah, jika suatu ketika, dan semoga tidak, seandainya suatu ketika mendengar berita tentang tetangga yang mabuk, tentang tetangga yang berzina, apa yang ada di hatimu, hai hamba Allah? Jika ternyata di hatimu ada rasa sedih, tetanggaku melakukan zina, kemudian tanpa Anda sadari menitikkan air mata, kemudian tanpa sadar pun Anda menengadahkan tangan, mohon ya Allah, itu tetanggaku baik banget, akan tapi kepleset dalam zina, kami mohon ampuni ya Allah dia, ampuni, dan tutup aibnya. Jika ternyata diri Anda seperti itu, maka ketahuilah Anda tidak akan terjerumus dalam zina tersebut, dan itu tanda hati Anda hidup. Anda punya cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi. Dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu daripada ulama terdahulu, dia mendapatkan kabar bahwasanya ada tetangga kampung sebelah melakukan zina. Ternyata beliau di saat mendapatkan kabar semacam itu menangis dengan tangis yang luar biasa, sehingga yang memberitahu pun ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis seperti itu? Apakah dia itu saudaramu, kerabatmu? Dijawab bukan. Lalu kenapa engkau menangis seperti itu? Beliau menjawab, yang aku ketahui di kampung sebelah semua adalah umat Nabi Muhammad. Artinya jika ada di antara mereka yang berzina, berarti yang berzina itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hati dengan seperti itu. Kalau Anda di saat melihat ada orang mabuk berjudi, kemudian hati Anda terenyuh, hidup, sedih, dibarengi dengan panjatan doa, maka Anda pun tidak akan terjerumus di sana. Karena kaidah dari baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga sebaliknya. Artinya begini, kalau engkau mencintai saudaramu, hendaknya engkau tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Maknanya apa? Yang senang terjadi padaku, aku pun harus senang terjadi pada dia. Begitu sebaliknya, jika aku tidak senang terkena sesuatu, maka aku pun juga tidak boleh senang jika orang itu mendapatkan musibah tersebut. Sehingga di saat ada orang bermaksiat, melakukan kemaksiatan, kok hati kita sedih, berarti tanda iman, nyambung hatimu dengan dia. Kita tidak rela dia melakukan kemaksiatan. Ini saja yang perlu kita hidupkan. Adapun nanti pembicaraan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, semuanya buah daripada kesadaran hati ini.
Apa artinya dakwah ke sana kemari kalau bukan dengan kasih sayang? Kerjanya akan merendahkan orang. Nggak ada guna kalau bukan berangkat dari kasih sayang baginda Nabi yang rahmatan lil alamin. Dakwah katanya amar ma'ruf nahi mungkar, kemana-mana merendahkan orang, tidak ada artinya. Mungkin orang akan masuk surga, dia bablas masuk neraka karena tidak dengan kasih sayang. Ini yang perlu kita hadirkan dalam maulid, menumbuhkan makna kasih sayang sejati yang sesungguhnya di hati kita dengan umat Nabi Muhammad. Kita mulai dari ahli maksiat, maka jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan, apalagi menggunjing mereka. Menggunjing mereka, menggunjing adalah dosa besar yang hampir tidak dicermati. Mungkin ada orang heboh menghentikan perzinaan, heboh menghentikan minuman keras. Alhamdulillah kalau di negeri ini, negeri aman, Aceh adalah luar biasa. Nggak usah berpikir tentang itu. Akan tapi ada yang kita lupakan. Dosa yang jarang dicermati yaitu kita merendahkan orang bermaksiat atau bahkan menggunjing orang yang bermaksiat. Bermaksiat bukan urusan zina saja, apa saja. Bahkan mungkin kita hanya permasalahan kalau di Aceh mungkin sedikit kejadian itu, akan tapi lihat, namanya maksiat di mana-mana ada. Yang terpenting ini kan untuk ngetes diri kita ini punya rahmat tidak kepada umat Nabi. Waktu sholat Jumat misalnya, berarti kita harus keluar dari Aceh. Kalau di Aceh semuanya pada sholat Jumat, kita keluar ke negeri di luar sana. Kemudian setelah itu tetangga kita yang kita kenal baik, kita lagi pergi sholat Jumat, ternyata dia seorang laki-laki yang tanpa uzur, kemudian tidak sholat Jumat. Apa yang ada di hati Anda? Kalau Anda diam cuek bebek, barangkali Anda tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalaupun menyuruh cinta, Anda berbohong. Kenapa? Ini ada tetangga yang melakukan dosa besar, tapi Anda tidak sedih. Adapun masalah kita mengajak babnya nanti ini masalah pribadi. Orang pun pura-pura sedih juga bisa. Enggak, bukan itu. Akan tapi saya ingin tahu, rasa yang kita rasakan apa kira-kira di saat melihat saudara kita bermaksiat. Itu pribadi banget, sangat pribadi, antara kita dengan Allah, antara kita dengan diri kita sendiri. Inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Dan kalau rasa ini adalah benar dimiliki oleh semua umat Nabi Muhammad, dimulai dari kita, apakah kebayang setelah itu orang berbuat dolim kepada saudara? Apakah kebayang setelah itu dia menjerumuskan saudara? Enggak kebayang. Sehingga makna kasih sayang Nabi yang Nabi tumbuh itu rahmatan lil alamin itu adalah maknanya untuk mewujudkan makna ini. Dari sinilah nanti akan ada gerakan-gerakan yang juga atas dasar rahmatan indah, dan itu yang akan menyelesaikan problem umat hari ini. Juru dakwah kalau tidak punya dasar memandang orang yang dengan mata kasih, maka akan menjadi merendahkan orang lain. Bahaya sekali. Ada dikisahkan kisah tentang pada zaman dulu sebelum baginda Nabi, ada namanya kisah Majin Bani Israel, ahli maksiat dari kaum Bani Israel. Di sisi lain ada Abid Bani Israel, ada orang ahli ibadah. Dua kisah model manusia. Yang satu adalah ahli ibadah yang kebetulan karena begitu semangat serius ibadahnya, beliau mengambil tempat tidak di tengah hiruk pikuk manusia, pergi ke atas bukit beribadah di sana dia, dan dengan khusyuknya dia beribadah. Kemudian di sisi lain ada seorang anak muda yang kerjaannya hanya dosa dan dosa. Kalau saat ini sering kita sebut dengan preman pasar, tidak ada maksiat kecuali pernah ia lakukan. Suatu ketika Allah mengendaki mereka bertemu. Sang ahli ibadah yang di atas bukit kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, maka ia pun harus turun beli bekal ke pasar. Rupanya preman pasar yang biasa bikin ontran-ontran, bikin gara-gara, bikin keseributan di pasar, ternyata saat itu hatinya tergerak, pengen ketemu kiai yang di atas bukit. Ya sudah begitulah, yang penting dia pengen ketemu, minta doa gitu aja deh. Tiba-tiba tergerak hatinya untuk ketemu kiai, orang ahli ibadah yang di atas bukit. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit, naiklah anak muda ke atas bukit. Bukit zaman dulu jalannya adalah hanya jalan setapak. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan, sang preman melihat
Jubah sang kiai berkibar di depan matanya. Semakin menjadikan dirinya terkagum, dikuasai oleh wibawa sang kiai yang masyhur di telinganya, dia ahli ibadah. Gemetaran dia, terduduk di jalan setapak, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dia hanya minggir di jalan setapak sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan kiai lewat, silakan kiai. Sehingga sang kiai pun melangkah melewati sang preman, pergi hingga sang kiai hilang dari pandangan sang preman, tapi tidak hilang dari kekaguman hati sang preman. Tapi ingat, di saat itu sang kiai itu melihat sang preman juga tahu siapa tidak kenal sang preman. Dia suka bikin gara-gara di pasar kok. Di saat sang preman ada di hadapannya, dia sudah memandang, siapa si preman mau ngapain dia? Tidak dia bertanya, hendak kemana engkau wahai anak muda? Juga tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak. Tapi melihat sang preman dengan pandangan merendahkan. Bahkan di saat sang preman duduk kemudian memberikan jalan, dia merasa memang aku berhak untuk dihormati seperti itu. Apa yang terjadi saat itu? Allah yang maha tahu keadaan mereka berdua. Gara-gara kesombongan ahli ibadah itulah dicabut hidayahnya, sehingga dia menjadi nol, nggak punya apa-apa, menjadi orang yang hina. Begitu sebaliknya, biarpun katanya orang preman ahli maksiat, kalau ternyata masih mengagungkan syiar agama, maka ternyata orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kebalik kisahnya. Bayangkan, ahli ibadah saja kalau merendahkan orang ahli maksiat bisa menjadi sebab hidayahnya dicabut. Ini adalah pendidikan, maka ini sering kami sebutkan. Ini adalah kisah yang istimewa untuk para preman, orang-orang jahat. Ingat, kalau kita melihat orang badung bandel di kiri kanan rumah kita, tapi kalau mereka masih mengagungkan pondok pesantren, menghormati ulama, menghormati syiar, tunggu dia. Suatu ketika dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berani mengganggu syiar, merendahkan para ulama, merendahkan agama, tidak akan tertolong karena kesombongannya. Yang baik pun, orang baik merendahkan ahli maksiat pun ternyata menjadi jatuh runtuh. Bagaimana jika merendahkan syiar-syiar? Makanya hati-hati hai hamba Allah. Kalau ada syiar agama diangkat, hendaknya kita muliakan. Kalau sudah disebut agama, Al-Quran, baginda Nabi, ulama, pewaris Nabi, pesantren, masjid dan seterusnya, jadikan hati anda peduli. Biarpun anda dalam maksiat, jadikan hati anda hidup melihat itu semuanya sebagai syiar. Kalau kita bisa mengagungkan orang-orang yang baik, kita bisa mengagungkan syiar-syiar, memuliakan, maka tanda di dalam hati kita adalah ada keimanan. Akan selamat. Ini lihat. Ini kisah. Maka memandang orang yang ahli maksiat dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, anda tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Karena anda sudah tidak senang dengan kemaksiatannya, tapi anda tidak benci kepada orangnya. Anda menangis di saat anda melihat orang mabuk. Anda sedih, ya Allah, kenapa dia mabuk? Astagfirullah, kenapa dia mabuk? Anda tidak akan mabuk. Karena anda sudah benci dengan mabuk. Dari anda menitikkan air mata itu, anda sudah benci kepada mabuk, tapi hati anda tidak benci kepada orang yang mabuk. Nah, ini ada makna. Tolong pandang siapapun. Kalau kita melihat orang bermaksiat, jangan kita serta-merta menegur mereka sebelum kita memohon kepada Allah. Mungkin kita, ini termasuk tugas juru dakwah semuanya. Jangan dianggap Salahuddin berhasil sukses itu langsung perang, enggak. Dia malah dia menangis mendoakan. Bahkan dalam panjatan doa, di antara doanya adalah semoga musuh-musuh yang akan berperang dengan beliau mendapatkan hidayah dari Allah sehingga nggak perlu perang lagi. Begitulah para baginda Nabi pun juga demikian. Di saat ingin berperang, harapannya adalah mereka tobat, dapat hidayah sehingga kita nggak perlu berperang lagi. Hati penuh kasih, bukan perang dengan dendam, ingin membumi hangguskan, menghancurkan, ingin menghabiskan, tidak. Tapi harapannya adalah bagaimana mereka menjadi baik. Ini adalah pandangan kita dengan orang yang bermaksiat. Kita lanjutkan, kalau sudah pandangan ini benar, maka akan mudah kita mandang orang-orang yang tidak bermaksiat. Siapa orang tidak bermaksiat tapi kadang tampak rendah di mata kita? Pembantu di rumah kita. Ayo,
Kalau kita sadar siapakah dia? Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun katanya ahli ibadah tapi tidak bisa menghargai orang-orang semacam itu umat Nabi. Maka lihat kropos kecintaannya kepada Rasulullah. Pembantu di rumah kita dia bisa jadi pahalanya lebih gede dari kita. Kami selalu ingatkan mulai dari yang demikian. Belajarlah kita berakhlak kepada pembantu di rumah kita. Sebab ada orang tampak akhlaknya baik di luar, tapi di rumah ternyata yang tampak adalah kebusukannya. Dan sebetulnya kalau orang sudah, itu banyak yang hilang kasih sayangnya. Di rumah kita kalau ada pembantu antara dua, mungkin dia lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, dan kita punya pedoman, punya bimbingan dari Nabi, kalau dia lebih tua dari kita, laisa minna malam yuwakkir kabirona, bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa menghormati yang lebih tua. Terserah dia apakah pembantu atau yang lainnya. Ternyata pembantu kita lebih muda dari kita, harus tampak kasih sayang. Laisa minna malam yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa berkasih sayang dengan yang kecil. Ini yang harus kita hadirkan. Kita mulai, kita koreksi diri kita dengan yang demikian. Hati rusak ini yang bermasalah. Merendahkan. Bahkan mungkin gayanya adalah ibadah. Coba kalau kita merenung sejenak, kalau kita nggak ada pembantu, bingung kita kayak apa. Lihat siapa yang menanakkan nasi, yang mencuci baju, siapa. Bahkan kalau seandainya berlomba antara bosnya dengan pembantunya sama-sama ahli ibadah, bosnya tahajud, pembantu tahajud, bosnya puasa Senin Kemis, pembantu puasa Senin Kemis. Coba kita lihat, pembantunya, bosnya itu bos yang sangat rajin puasa Senin Kemis, duhaan, pembantunya pun sama, puasa Senin Kemis, duhaan, dan sholat malam tahajudan, pembantu tahajud, bos tahajud, Masya Allah hebat semuanya. Tapi ketahuilah, bosnya tetap kalah. Kenapa? Bosnya itu waktu buka dan sahur yang menanakkan nasi adalah pembantu, tapi pembantu tidak pernah dinanakkan nasi oleh bosnya. Di saat sang bos melakukan sholat malam, disiapkan sajadah dan makanannya yang menyiapkan pembantu, tapi bosnya tidak pernah menyiapkan untuk pembantunya. Ternyata kalau kita merenung seperti ini, pembantu lebih istimewa lagi saat itu. Nggak sempat merendahkan. Itulah perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang seperti ini dulu. Kemudian tadi siapa lagi? Pandanglah orang yang jahat sama kita. Kita benahi deh, kalau kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita mah enteng. Habis kita dikirim sarung, kita ngirim, kan balas ngirim mekena. Dikirim roti, kita ngirim apa tadi? Saya tidak bisa nyebut namanya Abi di rumah tuh. Hah? Timtan. Masya Allah, saya rasain. Bahasa Jawanya iwal-iwal. Sudah saya cek tadi di Google, ada namanya apa? Iwal-iwal. Ada semuanya. Beda nama saja. Akan tapi sama kuenya. Coba. Ada benci, dendam di dalam hati. Kalau kita berbuat baik kepada satu orang yang baik sama kita mah enteng. Akan tapi Nabi menyebutkan laisal wasilu bil mukafi, orang penyambung silaturahmi sejati adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, walakinnal wasila man idza qutiyat rahimuhu wasalaha. Akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah orang yang dijailin, dijahatin, malah melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Ini istimewa. Dan jika kita mulai dari sini, beres semuanya. Selama kita tidak pernah mencermati sisi kelemahan kita. Kelemahan kita ya ini kelemahan kita yang harus kita benahi. Gara-gara sudah pengajian, bisa menangis di majelis, keluar merendahkan orang lain. Merasa sudah punya surga, petentang ke sana kemari. Seolah-olah sudah punya surga. Wah, top. Majelis paling rajin, majelis paling rame. Wah, rajin, ada kegiatan macam-macam. Akan tapi ternyata tanpa ia sadari, dia merendahkan orang lain. Sama, kadang kita juga terlena. Kelihatannya berbuat baik banyak, akan tapi tersimpan dendam di hati kita. Kita dendam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat itu umat Nabi. Jangan kita mendendam. Yuk kita berlatih
membalas kebaikan orang yang jahat kepada kita. Kalau kita sudah bisa menggunakan ini, lihat, indah. Rumah tangga akan indah, keluarga akan indah, bersahabat akan indah. Karena prinsip kita adalah kita akan melihat, kita akan membalas siapapun yang berbuat jahat dengan balasan kebaikan, biarpun hanya panjatan doa. Dan ini ilmu yang terpenting, ilmu yang sangat berat, yang bisa melakukan ini hanya para waliullah dan kekasih Allah. Bayangkan dijahatin tapi malah membalas kebaikan. Ini para kekasih Allah yang istilahnya dengan qalbun salim. Hati yang selamat itu bagaimana sih? Hati yang ada dendam tapi diperangi dendam itu sehingga tidak menjadi amarah dan tidak menjadi balasan. Kalau masalah dendam mah semuanya ada. Bohong kalau orang ngomong, wah aku sudah gak punya dendam. Wah, tendang mukanya jeder gitu ya, mikir juga akhirnya. Kita semua ada dendam. Kita semua ada dendam, marah. Akan tapi perbedaan antara si A dengan si B adalah kemampuan menahan amarah yang disebut dengan jihad akbar, memerangi amarah. Memerangi amarah yang ada di dalam hati. Saya marah dengan dia, tapi aku ingat dia umat Nabi Muhammad, tidak aku tahan. Ayo kita dari sini mulainya. Pulang ke rumah kita cari orang kurang ajar, orang yang pinjam duit kepada kita nggak balik-balik. Sampai anak kita mau kuliah, mau sekolah, mau mondok, sampai kita ngutang-ngutang lagi gara-gara diam, pinjam duit nggak balik-balik. Oh, kurang ajar banget. Ditelepon malah direject, di SMS nggak balas, datang ke rumahnya katanya nggak ada, padahal kelihatan kepalanya, kakinya juga kelihatan. Sudah begitu lari ke belakang, kita kejar ke belakang. Malah marah, gara-gara marah ngangkat tangan, oh dompetnya jatuh, wah duitnya kemana-mana. Kurang ajar nih, kan gitu ya, marah ya. Kurang ajar banget, pinjam duit nggak balik-balik, sudah nggak nemui, bilang nggak ada, ternyata ada di rumah. Oh, apa yang ada di hatimu setelah itu? Kalau Anda bisa menata hati lalu berkata, itu umat Nabi Muhammad, Anda ancam awas nanti malam ya. Nanti malam awas. Kemudian di tengah malam Anda bangun melakukan salat hajat, salat tahajud semuanya. Kemudian Anda pungkasi dengan panjatan doa, ya Allah, itu tetanggaku yang kurang ajar, pinjam duit gak balik-balik, kami mohon ya Allah tambahkan rezekinya ya Allah, suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Bisa Ibu? Bisa Pak? Berat. Karena itu amalan para wali. Kalau amalan kita mah ecek-ecek, habis dikasih ngasih, mulai enggak ngasih pun kita setelah dikasih sama orang, kan begitu ya. Ini kelas ecek-ecek, kelas kecil kita. Kalau yang tadi kelas berat, dijailin sama orang malah membalas dan kebaikan Allah. Itulah Bu calon mantumu yang kayak tadi tuh, dijahatin malah sabar, itu calon mantumu. Mau enggak? Mau. Kalau mau jadi begitu Bu, nanti diambil mantu sama orang itu anaknya. Itulah Pak, ini kebaikan sebenarnya kita menyadari, dan itu akhlak Nabi. Kalau kita cinta Nabi dari sinilah. Gak usah rame-rame sudah, oh cinta Nabi, majelis cinta Nabi, ntar dulu. Bagaimana Anda dengan orang-orang semacam ini? Ini PR besar. Dan ini ilmu ya, ini ilmu kita saat ini. Yang kita butuhkan ilmu ini. Kita butuh ilmu ini, ilmu melihat Rasulullah. Sehingga kalau kita sudah bisa melihat Nabi Muhammad pada orang yang jahat sama kita, begitu mudah kita melihat Nabi pada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ini melihat Nabi pada orang yang jahat kepada kita. Allah istimewa. Maka mulai malam ini yuk kita tata hati kita. Jika kita melihat orang yang jahil berbuat jahat kepada kita, yuk kita tata hati kita. Memang berat ya. Sebagian para kekasih Allah bercerita, aku bisa menyelesaikan urusan hatiku yang seperti ini perlu waktu 20 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang sehari bisa selesai. Karena apa? Yang memberi adalah Allah. Kita harus belajar. Saya pun juga belajar bertahun-tahun. Pokoknya kalau orang jahat sama saya sudah tak doain deh, gitu saja. Saya belajar. Sehingga kita nggak sempat doain jelek deh. Bahkan kalau seandainya disebut adalah seorang raja, presiden paling jahat di dunia ini, semula saya ingin doain, ya Allah hancurkan dia ya Allah. Nggak terjadi, ya Allah berikan hidayah sehingga manfaatnya jadi gede. Berubah nggak jadi jelek. Kita ingin membiasakan dengan kalimat-kalimat baik, doa-doa yang baik.
Ayo, ini cinta kepada Nabi dari sini kita mulai. Siapapun dia yang jahat sama kita adalah umat Nabi Muhammad. Dan kemudian kita juga tujuan kita membuat perubahan, bukan balas dendam, bukan. Orang yang jahat sama kita itu kalau Anda punya iman, pengennya apa? Pengen dia tobat. Lalu kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Nah, ini yang harus ada di hati kita. Nah, mari kita tata sekarang perlahan demi perlahan. Kita melihat, kita harus cari dong. Cari. Kemudian Anda tes. Kalau lagi lupa itu bukan berarti Anda hilang dendam. Kebetulan Anda ingat tak. Bila Anda ingat, kurang ajar ya betul. Gara-gara ingat lagi. Tidak, ingat dia. Kemudian Anda belajar, bersihkan. Siapa yang pinjam duit ngambil, siapa yang menfitnah Anda, siapa yang menjawab. Urusan pribadi ya. Mungkin saudara Anda merebut waris Anda. Ini ujian besar bagi Anda. Kalau orang sudah bisa menjadi ini, nggak akan berebut waris. Anda rawaris, Anda direbut oleh saudara. Kami ini berandai-andai saja. Kami tidak ingin saudara Anda masuk neraka. Berandai-andai. Jika seandainya ada di antara yang hadir kok saudara yang merebut waris, ujian bagi Anda. Bisa tidak menata hati Anda? Menuntut di mahkamah? Ya diperkenankan. Tapi Anda harus setiap malam mendoakan, ya Allah, jaga saudaraku itu ya Allah. Berikan bimbinganmu ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Jadikan anaknya anak soleh ya Allah. Terus berdoa. Kemudian kita bertemu dengan dia tetap dengan kebaikan. Terus kita berbuat baik kepada dia padahal dia merebut waris kita. Sampai Anda ini bersama orang yang musuhi Anda tuh seperti orang mencintainya. Ini perlu latihan dok. Adik yang merebut waris ternyata kita bisa melawan. Amarah emosi di hati kita bisa kita redam. Itu baru istimewa. Orang hebat. Dialah kekasih Allah, wali yang berjalan di atas bumi. Ini karena kadang-kadang emosi. Kadang-kadang kalau sudah rebutan waris. Kan begini kisahnya. Abangnya merebut waris, adiknya yang direbut. Berartinya abangnya yang merebut kan ahli neraka dia. Sebab perebut waris itu kan masuk neraka. Melakukan dosa 3, dosa gede. Perebut waris ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau orang berebut waris itu dosanya banyak, double gede-gede semuanya. Satu, durhaka pada bapak ibunya. Karena di saat kita mengambil harta saudara, berarti menyakiti ibu sama bapak. Yang kedua, mengambil harta saudara. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Semuanya menjadi sebab masuk neraka. Tapi diborong oleh perebut waris. Berarti sang abang masuk neraka. Karena jahil dan jahat kepada adiknya. Warisan adiknya direbut sama abang. Abang ahli neraka. Sudah jelas. Kawannya setan. Tepuk tangan setan. Sang adik ahli surga. Mestinya kan begitu. Cuma musuh bebuyutan kita. Iblis, syaitan. Tidak membiarkan ada orang mau masuk surga. Mau diapain adiknya? Dibisikkan di hatinya. Ditanamkan benci dan dendam. Itu setan kalau menanamkan benci perlu waktu yang lama. Di tahun pertama dia biasa saja, sang adik itu nggak akan marah. Bisa menahan. Bahkan bukan sekedar menahan untuk dirinya. Istrinya juga nggak tahu. Anaknya juga nggak tahu, disimpan. Cuman setan itu penasaran. Ini kok orang mau masuk surga? Enggak deh, harus masuk neraka. Dibisikin terus. Tak taunya ada dering telepon. Abah. Dari anak yang lagi kuliah. Abah, kuliahnya nih, uang kuliahnya belum dibayar 2 semester, bah, malu bah. Iya nak, ntar abah cari duit. Belum, baru tutup telepon. Istrinya belum, bah gasnya habis. Terus genteng dapur bocor. Terus keran sebelah itu terus ngalir airnya. Waduh. Masih bisa nahan, tak. Besok harinya tak taunya apa. Abangnya datang, Masya Allah, yang rebut waris itu. Pakai mobil baru, bawa undangan. Dek, besok datang ya. Kemana bang? Syukuran rumah, abang baru bikin rumah tuh. Syukuran rumah. Sekalian mau berangkat umroh keluarga. Setan dia masih aman-aman saja. Dapat undangan, syukuran rumah, hadir. Pelepasan berangkatan umroh keluarga. Masih biasa saja. Tak taunya belum diletakkan
kertasnya ada telepon dari anaknya. Abah, nggak enak Bah, malu Bah. Kemarin juga sudah pinjam sama teman belum bisa bayar Bah. Istri juga begitu, istrinya nadarnya agak tinggi lagi. Abah gimana Bah, ini sudah nggak enak Bah, pinjam lagi, pinjam lagi. Akhirnya pakai bahasa lembut, yang sabar. Sebetulnya kita itu tidak akan sengsara-sengsara amat ini Bang, kalau bukan karena ada yang berbuat begitu. Membuat kita sengsara. Apa maksud Abang? Saya sebenarnya sudah nahan dari dulu gak mau cerita pada kamu. Sekarang saya mau cerita. Sebetulnya ceritanya itu mau membela diri. Cuman setan kan pinter ngomong. Sebetulnya dek, yang pakai yang lagi. Yuk masuk neraka gitu maksudnya. Yang sebetulnya saya dulu kan dapat jatah waris. Cuman abang saya nggak mau peduli sehingga bagian-bagian saya diambil sama dia. Karena kebetulan abang kan paling gede sehingga semua usaha kan abang yang urus. Terus ya sudah kita dapat. Astagfirullah, jadi abang gitu ya? Iya. Akhirnya anaknya juga telepon dikasih tahu sekalian. Anaknya juga dikasih tahu. Akhirnya apa? Lengkap. Dia sudah cerita pada istrinya, istrinya jadi benci. Anaknya yang lagi sekolah baik-baik jadi benci. Akhirnya setan tepuk tangan. Lo masuk neraka sama istri ente, sama anak ente. Dengan apa? Dengan dendam. Itulah yang kita hindari. Syuf. Dendam tadi. Padahal dia semestinya ahli surga. Makanya hati-hati kalau ada orang berbuat jahat kepada Anda, memang dia jahat. Akan tapi jangan-jangan jahatnya dia umpannya setan untuk menyulut emosi Anda. Sehingga Anda menjadi pendendam, lalu Anda masuk neraka. Hati-hati. Makanya sekarang sudah kita mau kebal, kita ejek itu setan. Kita pastikan hari ini, detik ini, Anda harus bisa mendoakan orang-orang yang jahat kepada Anda. Jahat pada pribadi ya, bukan kepada agama ya. Kepada agama marah, nggak bisa. Al-Quran diganggu marah. Pribadi, uangku diambil, kita dicaci, diolok, difitnah. Anda harus bisa membalas dengan kebaikan. Itulah kelebihan Anda. Harus bisa malam ini. Kita selesaikan karena kita ingin maulidan. Kita ingin melahirkan Nabi pada diri kita. Kita ingin melahirkan Nabi dalam hati kita. Ayo kita tumbuhkan makna kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Pulang ke rumah, ambil kertas. Cari siapa-siapa yang kurang ajar. Tapi judulnya yang baik ibu bapak. Jangan judul jelek. Nanti ketahuan anak kita, malu kita. Judul orang-orang baik yang harus aku doakan. Padahal dia orang enggak karu-karu orang jahat. Sampai itu nanti menjadi kebiasaan Anda, kalau ada orang jahat Anda pasti berikan kebaikan. Makanya kami ingatkan, kalau ada seorang baik, ulama atau siapapun, kok tiba-tiba memberikan hadiah sesuatu kepada Anda, itu jangan GR dulu. Bisa jadi memang Anda orang baik, layak diberi hadiah. Bisa saja Anda itu telah bikin kesel. Kemudian dia itu memerangi kekesalannya biar gak dendam. Anda dikasih hadiah. Ini orang kurang ajar banget ya Allah. Hati-hati jangan GR. Karena ulama-ulama kekasih Allah itu tidak ketahuan apakah dia itu dendam sama kita, marah sama kita atau dia cinta. Sebab marahnya pun tampak cinta. Sebab mereka punya prinsip kehebatan seorang manusia adalah menyembunyikan kefakirannya, menyembunyikan dendamnya, kemudian menyembunyikan kesusahannya. Dan dia sembunyikan susah. Makanya nggak pernah gampang ngeluh-ngeluh, nggak ada. Ditahan sendiri antara dia dengan Allah. Makanya biarpun dia fakir, nggak ngerengek. Lah Ustadz kok gayanya kok nampakkan kefakiran. Dia cerita, aduh rumahku bocor, mobilku bawa macet, ini. Ada Ustadz apa itu? Gampang mengadu tentang kefakiran. Tadi lihat, bisa menyimpan dendam. Sehingga menjadi hilang. Dendam ada. Bohong kalau ngomong tidak ada. Dendam ada. Cuman kehebatan kita memerangi dendam menjadi kebaikan. Karena hebat. Kalau kita memberi dengan cinta mah enteng. Pahalanya gede. Tapi ternyata di saat kita bisa berbuat baik dan memberi atas dasar dendam tadi. Maka lebih gede lagi. Karena apa? Kita memerangi hawa nafsu kita. Bayangin dulu bu. Kurang ajar dia menfitnah. Menggunjing. Ngambil duit. Bisa enggak ibu bapak doain dia dengan doa kebaikan? Orang Aceh jujur-jujur, nggak bisa jawab.
Di tempat lain ada bohong bu, langsung ngomong bisa. Bohong ente. Kok gampang bisa? Lah bohong dan tidak dengar ceramah kayak tadi. Orang kurang ajar sama kita doain dengan doa kebaikan ini gimana ya? Berat kan? Jahat dia, pinjam duit nggak balik-balik dia. Menfitnah lagi, dicari susah, malah ngadu domba. Gimana kita doain dengan doa kebaikan? Susah atau berat? Susah. Baik. Karena kita akan membersihkan hati, maka perlu proses. Operasi berat. Membersihkan kotoran dalam hati perlu operasi berat. Ibu-ibu yang solehah, bukan Anda yang lain deh, lagi mengandung besar, mau melahirkan. Cuman kata dokter, ibu nggak bisa ngelahirin normal, harus pakai operasi sesar. Apakah saking girangnya ibu langsung ngomong, sudah dokter robek aja nggak pakai obat bius? Nggak bisa, harus pakai obat bius. Nah, makanya kalau tiada ngomong bisa operasi berat kok langsung ngomong bisa. Saya belum ngasih obat bius. Saya belum ngasih obat bius kok ngomong bisa-bisa, pasti bohong dia. Mau dikasih obat bius bu? Mau dikasih obat bius? Anda kalau sudah nelon obat bius dari saya, Anda pulang doain orang dengan gampang. Jamin deh. Obat bius Anda minum habis ini, Anda pulang mendoakan orang kurang ajar mah gampang, enteng. Kalau ternyata kok nelon obat bius yang saya berikan kok masih nggak bisa, sudahlah. Obatnya cermin nanti terakhir. Ambil cermin lalu Anda tunjuk, dasar kau Abu Jahal, gitu saja. Obat biusnya yang pertama, ibunda yang solehah, adikku yang solehah, ayahanda yang soleh, adikku yang soleh. Obat biusnya dari baginda Nabi. Ini kami sebar kemana-mana obat bius ini, saya telan dan mujarab bagi saya, mudah ada pengaruhnya obat bius ini. Adalah hadis baginda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang mukmin lain yang saat orang mukmin lain itu tidak ada di hadapannya, termasuk di dalamnya lagi bermasalah. Kalau ada orang doakan saudaranya yang bermasalah dengannya, temannya yang bermasalah dengannya, maka yang mendoakan tadi langsung didoakan malaikat, walaka bimithrin, kamu dapat duluan. Ulama mengatakan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, yaitu dengan cara doa mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, apalagi orang itu kurang ajar sama kita, lebih cepat dikabul untuk kita. Makanya yang jomblo-jomblo itu doain jomblo lain deh. Doain jomblo lain, ya Allah. Tidak usah doa, ya Allah semoga segera kau kirim jodoh kepadaku. Kelamaan tuh egois doanya. Ya Allah temanku itu, ya Allah semoga cepat-cepat jodoh dia, ya Allah. Setiap hari doain orang lain. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, cepat nikah. Makanya pada terlambat nikah doanya salah tuh. Ini mujarab doa ini. Dan dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat mudah dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Dan ini mujarab. Dan ini saya amalkan. Makanya saya sedang ngandani Allah ta'ala doa isyalah. Pokoknya kalau ada orang ganggu kita, cuman gak ada yang ganggu, jadi pusing kita. Kalau ada orang betul lagi ganggu kita, ini pulang, alhamdulillah ada yang kurang ajar sama saya ini. Awas. Nanti malam ya, itu ya Allah semoga rizkinya banyak, istrinya tambah cinta, anaknya soleh-solehah. Kalau awal-awal bu, pak, kalau awal-awal lagi baru nalon obat ini masih ada pengaruh obatnya itu belum terlalu kuat, jadi masih gini-gini doanya, ya Allah semoga masih kalau disyuting jelek banget dia, cuman gak apa-apa latihan, Anda harus berani berlatih mulai malam ini. Kalau Anda pengen dikabul doa Anda sudah ada, jangan ribut-ribut, jangan nunggu nanti umroh. Di depan multazam, betul umrah depan multazam, doa depan multazam dikabul oleh Allah. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, ayo. Tapi ini doa ini sangat mudah dikabul oleh Allah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Pastikan Anda doakan. Mumpung ada kurang ajar kepadaku, ya Allah. Ya Allah semoga rizkinya banyak, ya Allah.
Semoga kalau dia punya utang segera terbayarkan. Berarti tahu Anda punya banyak utang kayaknya. Jadi doanya seperti itu. Doain pokoknya. Doain. Dan itu mujarab Bu, dan kita perlu mengamalkan. Saya ngamalkan itu. Sehingga sudahlah malas kita doain jelek, takut. Dalam riwayat kalau orang doain jelek kepada seseorang, itu doa itu naik, turun lagi. Kalau memang doa itu pantas untuk orang itu, akan kena orang itu. Kalau enggak, dikembalikan ke kita yang doa. Kan rugi kita doain jelek. Sudah mulai masuk obat biusnya? Lumayan, sudah ngerasa. Sudah mulai bisa doain ya? Itu Bu, tetangga itu kurang ajar tuh. Terus sudah begitu ahli maksiat lagi kayak tadi yang pertama. Masuk semuanya. Doain dengan doa kebaikan. Inilah ilmu yang harus kita ambil hari ini. Kita perlu membangun cinta itu, keindahan dalam sesama. Enggak perlu deh ngedendam, enggak ada guna. Kemudian terakhir nih obat biusnya, barangkali memang Anda ini terlalu kebal banget. Jadi perlu obat biusnya, perlu dosis tinggi. Ini saya kasih dosis lagi. Bayangkan Ibu nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ternyata di saat seperti itu ada yang menyeru. Allah menyeru langsung dan yang mendengar adalah orang-orang khusus. Apa seruan Allah? Seruan Allah itu begini bunyinya dalam hadis qudsi. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang waktu di dunia dulu hidup dengan cinta, nggak pakai benci-bencian deh. Kalau benci perangi. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta. Al yawma udhilluhum yawma la dhilla ila dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali perlindungan dan payung dari Allah. Yang katanya padang mahsyar mengerikan dahsyat, ternyata bagi orang yang di dunia hidup dengan cinta akan terasa tidak menakutkan lagi, mendapatkan payung dari Allah. Kemudian setelah itu disuruh pergi ke telaga Nabi, kemudian meluncur ke surga laksana kilat. Sampai dikatakan ma bainadz dzuhri wal asri, seperti antara duhur dengan asar. Duhur dengan asar itu sambung. Sambung sedikit banget. Sementara orang lain yang pendendam, pembenci dan nunggu lama sampai ribuan tahun. Makanya di saat kami mendengar kisah ini, kami ingat kisah di dunia saat ini. Yaitu Anda pernah enggak dengar begini Bu, kalau ada orang marah begini. Demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar? Wah serem banget orang itu. Batal jadi menantu. Serem tuh, dendam begitu. Demi Allah kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Wah dendam kok sampai gitu. Naudzubillah, kalau memang ada di antara yang hadir pernah ngomong gitu, tobat. Hari ini selesai, jangan pakai ngomong gitu-gituan. Itu loh, bahkan kadang Bu, dendam itu dipiara. Kalau ada teman yang ngomong jelek gak enak, lalu hatinya sakit di WhatsApp, dikasih bintang. Biar nancep. Ajib, dihapuslah, dikasih bintang. Allah, dihapus. Tidak, saya tidak boleh dendam, tidak boleh dendam. Nah, orang pendendam ngeri. Lah ternyata siapapun yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia nanti di akhirat akan diberesin. Sehingga sampai ayam jago yang zalim, nanti yang jago yang dizalimi diizinkan bangkit untuk membalas, kemudian setelah itu mati lagi. Tapi kalau manusia enggak, melanjutkan perjalanan di padang mahsyar sampai Shiratal Mustaqim, sampai masuk neraka atau surga. Jadi semua berbuat zalim diizinkan. Saya bayangin diri saya sendiri, gak usah orang lain. Di saat saya marah di dunia, saya gak terima, saya tuntut di akhirat, diizinkan. Hei Yahya, tuntut tuh orang. Tuh tuntut dia, tuntut dia. Dia dulu pernah ambil duitmu, dia nyacimu, dia mengunjingmu. Wah, baik ya Rob, akan aku tuntut dia. Kau dulu ngunjing aku ya. Kau, diizin. Beres. Noleh saya. Rombongan sudah hilang. Rombongan orang yang saling mencintai sudah masuk surga. Saya ribut ngurusi dendam saya. Setelah itu saya mikir, enggak mau ketinggalan di padang mahsyar mengerikan.
Lebih baik saya maafkan waktu saya di dunia ini, nggak usah nanti di akhirat. Maka saya katakan kepada siapapun, kalau ada yang jahat sama saya, urusan pribadi saya, ngambil hak saya, mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, sudah saya maafkan. Yang dulu dan yang akan datang. Selesai, saya tidak mau ngurus. Yang penting saya maafkan, selesai. Tidak mau saya nuntut di akhirat. Daripada ketinggalan. Bisa ibu kayak gitu kira-kira nanti? Insya Allah. Sudah mantep ya obat biusnya? Sudah mantep. Kalau ternyata obat bius ini nggak bisa, dokter menyerah. Tadi ambil cermin. Ambil cermin selesai, langsung ada tunjuk tunduk. Dasar Abu Jahal, dasar Namrud, dasar Fir'aun. Gitu aja sudah. Orang kok keras hati kayak begitu. Sama umat Nabi Muhammad nggak tersentuh hatinya. Inilah yang perlu kita hadirkan di hati kita saat ini. Sudahlah, ini umat Nabi, jangan didendam dia. Kalau dia salah, yuk kita maafkan. Kalau nggak benar, yuk kita luruskan. Kalau dia salah pada kita maafkan. Bukan salah pada Allah ya. Kalau salah urusan tobat masing-masing, urusan pribadi kita. Kalau ini kita pakai, nggak akan kebayang kakak adik rebutan waris. Nggak akan kebayang seorang anak durhaka sama ibunya. Nggak akan ada suami ongkang-ongkang, nggak cari duit, kerjaannya minta gaji istri. Nggak akan bayang. Gak akan kebayang seorang suami berani marah-marah mencaci istri yang melahirkan 6 anaknya. Gak akan kebayang seorang istri berani tolak pinggang gara-gara uang suaminya kurang. Gak ada. Karena apa? Hatinya sudah benar. Tapi hari ini Masya Allah, problem-problem umat ini banyak. Ternyata permasalahannya satu tadi, hatinya tidak dibenahi. Lawang suaminya dia. Lah kok dimarahi, dimusuhi suaminya. Istrinya yang melahirkan 6 anak. 7 anak melahirkan. Kadang dicaci, kadang dipukul dan sebagainya. Saya nggak kebayang kalau ada seorang laki-laki mukul istrinya yang tidak tahu otaknya ada di mana itu. Nggak kebayang juga seorang perempuan tolak pinggang di depan suaminya itu. Apa yang dicari di balik itu semuanya? Dendam yang dipiara. Nah inilah belajar kita hari ini. Ingat. Pungkasannya, jangan mencari kesalahan orang, tapi cari kesalahan dirimu. Ceramah ini untuk aku, jangan ceramah ini untuk orang lain. Aku yang ngomong, Anda yang dengar gak usah ngomong. Iya betul suamiku itu pendendam. Nggak usah, Anda saja dulu, jangan ngurusi orang lain. Anda istriku pendendam. Enggak, kamu, Anda. Kita perlu belajar. Sehingga pulang kita ke rumah kita adalah dengan penuh, dengan harapan, dengan hati yang lapang, sudah bisa memaafkan, belajar paling tidak. Biarpun katanya orang lain sampai orang-orang dulu sampai 20 tahun, tapi kita minta pada Allah semoga sehari 2 hari sudah beres. Sehingga kita enak, gak ada dendam, indah kepada sesama. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam perayaan Maulid Nabi saat ini. Insya Allah jelas ya. Hadirkan Nabi di setiap umatnya. Pandanglah umat Nabi seperti Anda melihat Nabi. Sehingga kalau Anda sudah melihat umat Nabi kayak melihat Nabi, Anda nggak akan berbuat zalim kepada mereka. Problem kita ini zalim. Kalau Anda tahu sang pembeli ini umat Nabi, Anda tidak akan membohongi dia. Timbangan nggak akan Anda bohong, dan Anda tambah, Anda kurangi. Karena permasalahan adalah hati. Dengan umat Nabi sudah tidak punya kasih sayang. Problem besar bagi kita semuanya. Ini saja, tapi semuanya harus seinsyaf PR ke rumah masing-masing. Ambil kertas, tolong cari orang yang paling kurang ajar dan doain. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Anak-anak kita latih. Serius ini harus kita latih. Misalnya, jika ada sesuatu yang menjadikan anak kita bakal menjadi pemarah, pendendam, langsung kita redam hari itu. Contoh, saya datang ke sini lihat sapi liar. Ya, sapi liar. Bayangkan, sapi tetangga, Anda punya kebun, ada sayur dan sebagainya. Tak taunya seenaknya sapi tetangga masuk kebun Anda. Sayur habis. Anda mungkin marah. Anak Anda dengar juga, wah bakal marah juga anak saya. Panggil saja semuanya, anak-anakku semuanya, yuk minum teh yang enak sama abah. Kamu dengar apa? Nah, tadi sapi tetangga. Oh iya bah, sapi tetangga tuh gimana makan sayur gini-gini. Ayo, angkat tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Abahnya mau ngapain? Ya Allah, semoga tetangga yang sapinya makan sayur semakin kaya ya Allah. Sapinya terjaga ya Allah. Rezekinya semakin banyak ya Allah. Sehingga bisa membuat pagar ya Allah. Dan ya Allah beri doa kebaikan. Ya Allah, jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Anaknya mikir, Abah kok doanya gini? Sebab kalau kita biarkan dia bisa dendam sama tetangga. Dendam itu benihnya dari awal. Tolong, mohon maaf. Anak tiri. Atau mohon maaf ini, jika ada seorang anak kakak adik yang beda ayah atau beda ibu. Beda ayah misalnya, beda ibu, mohon maaf, hati-hati. Ada seorang laki-laki punya istri, punya anak. Kemudian meninggal dunia atau masalah, kita contoh aja, istrinya meninggal dunia, lalu menikah lagi. Dengan istri yang berikutnya punya anak. Maka kami sampaikan kepada ibu yang punya anak ini. Jika engkau mengajari anakmu benci kepada abangnya, berarti kamu potensi punya anak ahli neraka. Apalagi kadang ibunya ada, mohon maaf yang suaminya menikah, Bapak, dengan istri dua. Kadang ini, makanya sebab-sebab harus kita lacak, sampai pagi nih kalau ngelacak nanti. Kadang istri yang kedua atau istri pertama pokoknya ngajari anaknya membenci. Bukan benci ibunya saja, membenci seadiknya. Allah. Diajari gak baik, ini ada yang terjadi begini. Maka sering kami sampaikan, hei ibu, jika engkau ajari anakmu membenci saudaranya yang seayah, maka sebetulnya engkau telah meracuni anakmu. Dia akan menjadi ahli neraka. Hidupnya akan jadi pembenci. Dialah yang bakal perebutan waris, yaitu anakmu ahli neraka. Maka istri yang hebat, seorang ibu yang hebat akan mengajari anaknya dengan kebaikan. Selalu ajar, nak, memang abangmu ibunya bukan aku. Tapi ayahnya adalah ayahmu. Kamu harus sayang ke dia. Terus tanamkan semacam ini. Terus. Maka di saat dia bisa saling mencintai, kita mati aman anak kita. Cuman banyak ibu bodoh. Bapak bodoh juga ada, diajari musuhan. Sehingga ini yang bahaya banget, ini sering kita temukan. Sehingga sama abangnya itu gak mau tegur sapa, karena apa? Hanya beda ibu. Bapaknya sama. Ujung-ujungnya betul rebutan waris, naudzubillah. Ini yang harus kami lacak hal-hal semacam ini. Kayak masalah rebutan waris dan sebagainya, memicu. Sehingga gara-gara, mohon maaf, apalagi misalnya istri, ya ini istri kedua misalnya kurang mendapatkan hak yang sama. Sebetulnya ini ada istri kedua, mohon maaf ini sebuah contoh saja. Istri kedua tidak mendapatkan hak yang sama sebenarnya karena komitmen. Tidak tahu karena apa. Itu diajari, kamu tahu enggak? Aku tidak pernah dikasih oleh ayahmu. Aku diajari benci sama ayahnya juga. Wah, ini namanya pengen masuk neraka semuanya. Jadi kami sampaikan, hei ibu, kalau anda punya anak, pastikan anakmu itu baik sama saudaranya. Biarpun beda ayah atau beda ibu. Ini termasuk yang harus kita hadirkan, kebencian, permusuhan karena itu. Sehingga ini bapaknya sama, seolah-olah nggak dianggap. Hanya dianggap anak ibunya. Sering kita dalam pertanyaan di WhatsApp pertanyaan kita, Bu, Bapak. Pertanyaan sering seperti itu. Buya, abang saya seayah. Itu menganggap kami tidak ada. Hanya gara-gara ibu saya nikah dengan dia nggak pakai surat nikah. Terus ya sudah Buya, saya harus sabar karena saya tidak mendapatkannya. Waduh, ini kacau ini. Berarti abangnya ahli neraka. Apa yang terjadi? Benci sang adik kepada abangnya. Apa? Mau surga mana setelah itu? Hati-hati. Wahai para ibu, ajari anakmu untuk mencintai saudaranya. Anda akan sukses. Termasuk mohon maaf, yang suami cerai. Mantan suamimu, hei istri. Mantan istri. Tolong jangan ajari anakmu bermusuhan dengan ayahnya. Kadang seorang ibu berkata, tahu enggak ayahmu tuh? Ayahmu tuh. Tapi ibu yang baik, biarpun ayahnya jahat benar, sayang. Aku memang sudah pisah dengan ayahmu. Tapi ingat, aku adalah ibumu. Dan dia adalah ayahmu. Kalau kau baik sama ibu, tapi enggak baik sama ayah, ibu juga tidak senang. Waduh. Ayahmu memang sudah tidak ketemu, tidak dengan ibu.
Tapi ayahmu tetap ayahmu nak. Ingat nak ya. Kalau kau bisa bakti pada ayahmu, aku bangga. Gitu dong. Enggak, dia curi. Tahu enggak? Kayak grup-grup kan, kayak pemain bola. Tahu enggak dia? Grup B. Anaknya 2, satu ke sini, satu ke sini. Diajak berantem. Tahu enggak ayahmu tuh? Dari dulu. Hati-hati. Jadi enggak ada broken. Sehingga dalam Islam imsak ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Perpisahan dengan baik. Enggak boleh saling majik. Biarpun seandainya bapaknya enggak benar, cuman dikasih tahu, cuman sayang. Kalau kamu baik sama ayahmu, kirim duit saja. Nih, duit dari Umi. Kau kirim ke dia. Hadiah. Kenapa? Kalau ketemu ayahnya jahat. Ngajari yang enggak benar. Enggak bertemu boleh, tapi jangan ngajari benci. Banyak kalau kita lacak sebab-sebab ini banyak sekali. Insya Allah temu lain waktu insya Allah. Tolong semuanya mencermati sebab-sebab kita bermusuhan. Hendaknya harus kita waspadai. Sebab anak kita bermusuhan harus kita waspadai. Di antaranya lagi apa? Ibu bapak tidak adil kepada anak. Kalau sudah anaknya paling disayang, apalagi harapannya nanti kalau tua aku tinggal bersamamu. Waduh, anak mama. Terus yang lain sampai kalau pengen sesuatu ngomong, sudah lewat adik aja deh. Kalau lewat dia pasti langsung didengar. Kalau kita mah enggak, sampai tenggorokan putus nggak kira dengar sama ayah. Lewat adik, betul. Giliran bapaknya mati, lo mau apa kok ya bapak sudah mati, gitu loh. Gara-gara nggak adil orang tua. Orang tua jangan sampai tidak adil. Di sisi lain, jangan sampai ada anak berani berkata kalau bapaknya tidak adil, sama ibunya tidak adil. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi memang belum adil, bukan tidak adil. Sebelumnya sudah disiapkan, maka ada anak kurang ajar sama bapaknya. Suudon bapaknya tidak adil, bapakku tidak adil. Jangan, Anda anak jahat. Biarpun seandainya ternyata ayahnya benar-benar tidak adil, ingat, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada saudaramu. Dia adalah saudaramu. Niat hitung-hitung sedekah, jangan menjadi kebencian. Itulah yang kami maksud, setan itu menanamkan kebencian dengan bermacam-macam cara. Sehingga gara-gara bapaknya tidak adil, dia marah sama bapaknya. Enggak cukup, sama adiknya pun bermusuhan. Hancurlah hidup. Seperti yang kita sebutkan pada saat ini. Hati-hati, kalau menemukan ayah terlihat tidak adil, jangan anggap tidak adil. Tapi ingat, sebagai orang tua, awas, harus adil. Dalam pemberian harus adil. Cuman adil itu sesuaikan dengan umurnya. Bukan lagi bagi duit, anak umur 1 tahun kasih pegangi 10 juta, yang gede 10 juta. 10 tahun, 10 juta, anak kecil buat main-main. Jadi dikerenahkan, bahasa Jawa, diatur tentang cara hidup mereka. Itu adil. Banyak kisah-kisah tentang sebab-sebab problem-problem permusuhan ini. Termasuk di antara apa? Pemilihan 01, 02. Padahal yang 01, 02 sudah besanan, rakyat masih berantem. Kadang-kadang begitu. Sampai, makanya yang sudah biasa berantem di dalam dunia perpolitikan itu, sudah berantem gara-gara, kalau gara-gara pemilihan presiden berantem, gubernur berantem, bupati berantem, ketahuilah ternyata waktu pemilihan pengurus masjid berantem juga. Memang dasar manusia sudah nggak benar dia. Bukan karena urusannya pilihan presiden, enggak, hati busuk. Pilihan ketua masjid berantem. Kalau kita lacak lagi, di rumah ternyata senang berantem sama istrinya. Dasar orang nggak benar. Itu bukan Anda. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang penuh kasih. Sehingga mata kami di saat memandang hamba-hambamu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan ya Allah. Maka kami mohon di antara tetangga kami, masyarakat kami, keluarga kami, jika ada di antara mereka ya Allah yang masih sering tercebur dalam kehinaan dalam kehinaan kemaksiatan ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan angkat derajat mereka, ampuni dan bencikan kepada kehinaan. Kami mohon jauhkan kami semua ya Allah dari segala dosa ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah dan ampuni dia ya Allah.
dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jauhkan kami dari riba, dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada yang masih berurusan dengan riba, kami mohon wahai Dat yang Maha Kasih, mudahkan mereka untuk mendapatkan harta rezeki yang halal tanpa riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari meninggalkan salat. Tetangga-tetangga kami jauhkan dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Berikan kesadaran dan jadikan ahli salat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari perselisihan dalam rumah tangga kami. Jika ada di antara yang hadir ya Allah yang rumah tangganya tidak indah dan tidak harmonis, akan tapi mereka telah mendatangi tempat mulia saat ini Allah, kami mohon berikan ke hati mereka kasih sayang, sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan pasangannya ya Allah, sehingga hidup mereka setelah ini semakin indah ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela jika ada hamba-hambamu yang menghadiri acara mulia seperti ini lalu bermusuhan di dalam rumah tangganya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan gara-gara waris ya Allah. Dialah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berebut waris, kami mohon malam ini Allah lembutkan hati mereka. Jadikan mereka setelah ini menyelesaikan urusannya dengan saudaranya dengan kasih sayang dan cinta ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara berebutan waris. Kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, berkailah pesantren ini ya Allah. Berkailah pesantren ini, berkailah yang mengurusinya, berkailah yang berjuang di dalamnya. Berikan kepada semua yang berjalan di dalamnya segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Allah yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan negeri ini, tempat ini dari segala malapetaka lahir batin, dunia dan akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang amat banyak, yang kami tidak akan mampu menghitung-hitungnya, dan Engkau Maha Tahu. Sesaat dosa dengan mata kami ya Allah, mata kami sering melihat yang haram. Engkau Maha Tahu ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, dari mata inilah ya Allah akan merusak hati kami ya Allah, syahwat kami, keadaan kami. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Sungguh dengan dosa mata ini sangat cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah, sebab kekotoran mata kami ada di mana-mana. Sesaat ada di handphone yang kami pegang, sesaat di laptop yang Kau berikan kepada kami, sesaat di layar televisi ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Telinga kami ya Allah, lisan kami, anggota tubuh kami, syahwat kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dendam kepada siapapun ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, nyakiti kami, zalim, ampuni dia ya Allah. Sungguh kami tidak ingin zalim kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami.
Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah. Sebelum kau ampuni dosa kami, kami takut di alam barzahmu ya Allah dengan siksamu ya Allah. Kami takut kami tersiksa di padang mahsyar ya Allah. Kami takut tidak mampu menyeberang sirat karena membawa dosa kami ingin ya Allah. Dan kami sadar dosa kami sangat banyak. Akan tapi kami mohon ya Allah, kami tahu yakin Kau Maha Pengampun, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa itu. Ampuni seorang tua kami, guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkanlah ya Allah dayah-dayah pesantren-pesantren para ulama yang ada di kiri kanan pesantren ini ya Allah, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Berkailah usaha-usaha mereka dalam berjuang dan dakwah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.